Saudara Maluku, salam sehat dan salam jumpa di Parmaluku Lebih Baik. Kita kedatangan seorang tamu, seorang yang masih muda, energik dan berpotensi tinggi. Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, kita sapa saja Muhammad Faisal Sahitua atau biasanya disapa Bung Ecal. Selamat pagi Bung Ecal. Selamat pagi Enca. Ya Bung Ecal, sebagai Ketua KNPI Provinsi Maluku, tentunya Bung Ecal sudah melewati berbagai proses panjang, berbagai tantangan, kemudian terpilih menjadi Ketua KNPI Provinsi Maluku sebagai anak muda di Maluku. Apa saja harapan atau mimpi Abang Ecal untuk menjadikan Maluku lebih baik? Iya, tentunya sebagai anak muda pastinya memiliki mimpi yang besar untuk bangsanya, untuk daerahnya. Khusus untuk di Maluku sendiri, KNPI ini adalah laboratorium pengembangan potensi pemuda terbesar dan diakui secara konstitusi yang lahir tahun 73, sehingga seluruhnya yang berhimpun di bawah KNPI ini memiliki mimpi yang besar untuk kemajuan Maluku. Dan yang pertama juga saya mau apresiasi dulu, ini saya juga dapat salam dari teman-teman luar biasa. Saya sampaikan kepada teman-teman, hari ini saya diundang di podcast Diskominfo Provinsi Maluku dan respon mereka sangat positif, luar biasa. Pemerintah Provinsi Maluku sedang mengambil satu langkah maju dan ini adalah jawaban oleh para milenial yang sudah dinanti-nanti sejak lama. Baik Bung Ecal, Bung Ecal tentunya punya harapan yang besar untuk Maluku yang lebih baik. Belakangan ini kita tahu sendiri ada berbagai program pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah Maluku. Menurut Bung Ecal, trik apa saja atau lobby-lobby politik apa saja yang telah dilakukan pemerintah? Iya, terima kasih. Jadi memang sebelum kita berbicara soal lobby atau trik politik, orang harus mengetahui dulu jas merah kalau kata Bung Karno. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Maluku ini memiliki sejarah yang panjang dan mendapatkan tempat tersendiri di hati para pemimpin bangsa. Kita tahu sendiri Maluku ini menjadi tempat buangan para pejuang kemerdekaan hingga pada akhirnya Bung Karno itu juga memiliki mimpi yang besar terhadap Maluku. Tahun 1957 beliau pernah ke Pulau Buru dan mengatakan bahwa Indonesia tanpa Buru bukanlah Indonesia. Dan mimpi beliau juga waktu itu peletakan batu pertama Fakultas Teknik di Unpati, beliau ingin menjadikan Institut Teknologi Ambon. Mungkin pada saat itu kalau jadi, kita sudah bersaing dengan Institut Teknologi Bandung. Pada saat itu ITS Surabaya juga belum ada. Nah, ini menunjukkan mimpi yang besar. Nah, ini terjadi pada saat pemimpin alih kepemimpinan hingga hari ini Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo, nilai-nilai perjuangan daripada Bung Karno itu diserap. Salah satunya melalui Trisakti. Nah, program Trisakti yang sebagaimana kaula muda juga harus ketahui, Trisakti itu adalah berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di dalam bidang ekonomi, berdikari di dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Nah, ini yang terjewantakan. Dan ini disambut oleh gubernur kita, Pak Murad Ismail, dengan sosoknya yang kuat dan lobby politik yang luar biasa, kepemimpinannya di level nasional yang menjadi harapan orang Maluku. Selama ini kita harus memiliki tokoh yang kuat di level nasional, dan ini terjawab. Secara politik saya melihat dari perspektif politik, dari kacamata politik, karena saya selain ketua KNPI saya sebagai seorang politisi, ada corak warna politik yang sama, dan ini adalah kecerdasan yang dimanfaatkan oleh gubernur kita untuk melakukan lobby-lobby politik yang selama ini tidak dilakukan oleh para pendahulunya. Dan kita bersyukur, anak muda juga harus bersyukur, dan mari kita kawal bersama-sama. Baik Bung Ecal, berarti bisa dikatakan bahwa kepemimpinan Gubernur Maluku saat ini, Pak Murad Ismail dan stakeholder di jajarannya dapat dikatakan berhasil begitu ya Bung Ecal? KNPI ini saya tekankan dulu, KNPI ini adalah mitra kritis. Kami adalah mitra kritis yang didudukan sehingga nantinya jangan berpandang bahwa ini kita harus, bukan, kita ada mitra kritis. Ketika berbicara mitra kritis, menilai suatu keberhasilan pemerintah harus dilihat secara holistik, Enca. Dilihat secara holistik apa? Dalam satu periodisasi utuh selama 5 tahun. Nah, sekarang kita ada di paruh perjalanan, tapi di paruh perjalanan luar biasa capaian-capaiannya. Capaiannya apa saja? Yang pertama misalnya ada progres yang cukup signifikan di perkembangan eksplorasi Blok Masela. Kemudian ada juga kebijakan terhadap Lumbung Ikan Nasional, pembebasan lahan yang pertama untuk 700 hektar itu sudah ada. Kemudian yang berikutnya, hari ini kita tahu sendiri dampak daripada COVID itu seluruh dunia kena. Nah,
34 provinsi ini, 33 yang lainnya tuh pertumbuhannya minus. Luar biasa di Maluku 1,44%. Sekalipun satu belum sampai 2 tapi itu positif. Nah, ini yang menunjukkan ada atensi, ada perhatian dan kerja keras pemerintah yang luar biasa, sehingga kalau separuh waktu pun kami bisa katakan bahwa ini menuju keberhasilan. Dan mari kita bersama-sama seluruhnya stakeholder semuanya, khususnya pemuda, kita selalu menjadi kaum yang kritis, memberi masukan. Podcast ini juga merupakan kanal pipa untuk kita melakukan masukan, kritik kepada pemerintah maupun pikiran-pikiran yang baik, sehingga selama satu full periodisasi itu kita bisa mencapai mimpi kita menjadi Maluku yang lebih baik. Benar, saya setuju sekali dengan Bung Echel. Saya juga merasa bahwa belakangan ini pemerintah pusat sedang jatuh cinta sekali dengan pemerintah daerah Maluku. Ini beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, pemerintah daerah Aceh, mereka menggelontorkan sejumlah dana untuk membeli 3 buah kapal ro-ro dari dana APBD mereka. Sementara pemerintah Provinsi Maluku sampai saat ini sudah mendapatkan hibah dari pemerintah pusat 3 buah kapal. Jadi ketika pemerintah daerah lain harus membeli, bayangkan harus melobi, harus memasukkan proposal. Kita dengan lobby saja kita sudah bisa diberikan, dan ini mampu menjawab. Saya tambah satu lagi capaian. Sebut kapal ro-ro, saya jadi ingat bahwa Banda juga masuk dalam satu destinasi prioritas wisata nasional. Nah, ini juga luar biasa. Selama ini Banda yang menjadi primadona sejak dulu kala, kita tahu sejarahnya. Hari ini dengan adanya kapal tersebut yang hasil daripada komunikasi yang baik antara kepala daerah, Pak Gubernur dengan pemerintah pusat, ini menjadi akses untuk kita bisa mengembangkan potensi pariwisata di Maluku. Berbicara soal proyek pemerintah pusat yang lagi santer sekarang ini ya, semua orang tahu dan ini lagi menggema di seluruh media, Lumbung Ikan Nasional. Nah, ya. Seksi nih isu ini. Ya, start awalnya tuh udah, yang saya tahu ini sudah sangat lama sekali direncanakan proyek ini, tapi baru akan dieksekusi tahun ini. Iya. Tahun ini berhasil dieksekusi ya. Dan alhamdulillah ya kita bisa merasakan sekarang, dan ya tadi saya bilang ada beberapa poin penting yang memang dicapai, itu salah satunya LIN. Nah, saya juga harus sampaikan bahwa Lumbung Ikan Nasional ini adalah satu investasi yang sangat besar, bukan hanya melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi juga swasta ya. Saya harus katakan bahwa investasi itu dia bagaikan pedang bermata dua. Dia bisa melahirkan dampak yang sangat positif kepada masyarakat untuk kesejahteraan, bisa juga dia bisa menjadi pembunuh dalam tanda kutip kepada masyarakat yang ada di sekitar objek investasi itu. Nah, Lumbung Ikan Nasional sendiri ini kita tahu perikanan di Maluku ini merupakan sektor primadona. Salah satu sektor primadona kita adalah daerah kepulauan, bukan daerah kontinental sama halnya Pulau Jawa maupun Kalimantan. Jadi memang data BPS tahun 2020 saja itu menunjukkan ada sekitar kurang lebih 526.000 ton potensi perikanan tangkap. Masih sangat jauh daripada potensi yang dimiliki Maluku itu lebih dari 1 juta ton. Nah, kita ada diapit oleh berbagai wilayah WPP strategis 714, 715, 718 tadi. Ada juga kita sudah settle di pengelolaan perikanan di Dobo, Tual, Benjina, Ambon. Nah, LIN ini menjawab dari sisi industrialisasinya. Nah, yang menjadi catatan penting kepada pemerintah dalam hal pengelolaan LIN, bukan hanya kita mengkanalisasi, karena selama ini DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, dengan potensi perikanan yang minim, tapi dia mendapatkan dampak yang sangat besar. Kita menjadi bancakan kapal-kapal asing. Dengan LIN ini, sektor perikanan kita terkanalisasi. Akan tetapi jangan lupa, yang menjadi nilai tambah daripada sektor ini adalah packaging, kebutuhan pasar, market global maupun nasionalnya. Industrialisasi adalah hal mutlak. Kenapa saya katakan demikian? Dengan industri itu sendiri bisa menjawab, lapangan pekerjaan dibuka dengan besar. Bukan hanya ada proses perikanan tangkap, ansih nelayannya saja. Tapi di proses hilirnya adalah proses industrialisasi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, baik yang terspesialisasi di bidang perikanan maupun warga sekitar yang ada di sekitarnya dengan klasifikasi pendidikan yang rendah misalnya. Dia bisa mendapatkan dampak itu sendiri, sehingga mimpi kita terhadap LIN itu bisa terjawab. Jadi Lumbung Ikan Nasional ini sudah tentu saja menguntungkan ya bagi masyarakat Maluku. Ya, tinggal bagaimana
masyarakat Provinsi Maluku ini mau menyambut Memanfaatkan. ini saja dengan menyiapkan SDM. Jangan lupa, sumber daya manusia itu mutlak, bukan hanya untuk mengelola sumber daya alamnya. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi dia bisa maju karena sumber daya manusianya. Nah, kita sudah dianugerahi oleh Tuhan sumber daya alam yang begitu besar, tinggal menyiapkan sumber daya manusia. Ya Bung Ecal, kita sudah cukup berbicara tentang banyak hal, tentang LIN, tentang bagaimana perkembangan Maluku, bagaimana pemerintah pusat kemudian menaruh perhatian untuk membangun Maluku biar lebih maju. Bung Ecal sebagai keterwakilan pemuda Provinsi Maluku, pemuda Maluku ya, apa harapan Bung Ecal untuk bisa menjadikan pemuda Maluku berperan lebih baik? Iya. Jadi harapan saya, nah, yang pertama dulu nih, saya harus sampaikan bahwa mari bersama-sama kita dengan pemerintah mengawal perkembangan yang sudah sangat signifikan ini sehingga penilaian keberhasilan selama 5 tahun mendatang ini bisa kita capai. Terkhususkan saya tidak berbicara dari sisi manapun politik atau apa. Saya mewakili kelompok muda, mewakili pemuda di Provinsi Maluku. Saya mau menghimbau kepada pemuda di Provinsi Maluku. Diskominfo ini juga harus menjadi corong edukasi. Podcast ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Media sosial ini sekarang sangat masif. Pemerintah hari ini disoroti melalui media sosial karena eranya sudah digital, sudah terbuka. Akan tetapi mari anak muda di Maluku, saya harus sampaikan bahwa mari kita bijak menggunakan teknologi informasi, media sosial, narasi-narasi yang kita ciptakan harus konstruktif, harus memiliki nilai-nilai yang untuk kita berikan masukan kepada pemerintah maupun semua stakeholder untuk pembangunan Maluku. Kita jangan berbicara soal apapun itu yang memang negatif, menyebarkan pemberitaan apa, hoax atau apa terkait misalnya dengan pemerintah belum capai ini, terus langsung nanti kita bahwa ekonomi kayak gini, capaiannya kok harus satu. Janganlah. Pemerintah ini sudah sangat bekerja dengan baik. Anak muda di era terbuka ini, mari kita melihat ada hal yang penting. Digitalisasi ini membuka potensi yang begitu luar biasa. E-commerce, kemudian ada e-marketing, global, gaming, dan lain sebagainya. Kemarin saya baca di media nasional, Gojek dan Tokopedia baru saja merger. Bayangkan dua perusahaan ini didirikan oleh anak muda dengan valuasi yang sangat luar biasa. Dia akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan nilai valuasi 260 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia, dan ini didirikan oleh anak muda. Anak muda Maluku pun harus bermimpi demikian. Kalau anak muda di Pulau Jawa sudah melakukan ini, kita tidak lagi berbicara hal-hal yang lain. Mari melalui corong komunikasi, saya sangat bersyukur saya diundang hari ini untuk saya bisa memberikan influence kepada anak muda untuk mari bersama-sama membangun Maluku menjadi lebih baik. Baik, jadi harapan kami bersama agar bagaimana pemuda Maluku bisa berpikir tentang hal-hal positif dan kemudian dapat menciptakan karya positif untuk membantu pemerintah bersama pemerintah membangun Maluku agar menjadi lebih baik lagi. Demikian bincang-bincang kita dengan Bung Ecal. Terima kasih. Semoga ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bagi pemuda Maluku terkhususnya, untuk bagaimana membangun Maluku bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, Saudara, saya Ensa dan Ecal. Kami pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.